Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Reha TV. Pemirsa, ini adalah pidato kenegaraan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, yang merupakan pidato pertama dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pidato ini perlu kita simak, pemirsa, karena banyak sekali kejutan-kejutan yang mengejutkan, bahkan yang menggelikan kita, yang kita dengarkan, yang kita saksikan dari pidato ini. Mari kita simak dan mari kita bahas di sini hal-hal yang mengejutkan, yang menggelikan, bahkan yang mencengangkan itu. Mohon maaf Pak Presiden kalau pembahasan kami di sini dengan kritikan yang mungkin saja seperti Bapak Presiden katakan dalam pidato Bapak Presiden di Majelis Pemusatan kemarin itu, kadang menyesakkan dada Pak Presiden. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tentu saja apa yang disampaikan oleh Prabowo ini mengejutkan bagi kita. Kenapa tidak? Dia memerintahkan Danantara untuk membereskan BUMN. Di mana lagi letaknya Menteri BUMN Erick Thohir? Apakah Erick Thohir dalam hal ini dinilai oleh Presiden Prabowo tidak mampu selama ini memperbaiki BUMN? Ataukah Presiden Prabowo sudah tampak dengan jelas ingin menyingkirkan orang-orang Jokowi yang ada di kabinetnya, seperti Erick Thohir contohnya? Namun terlepas dari semua itu, pemirsa, ini sangat mencengangkan. Kok Danantara yang diperintah oleh Presiden membereskan BUMN, mengapa kok tidak Menteri BUMN? Kalau sekiranya Menteri BUMN tidak mampu membereskan BUMN ini, tentu sebaiknya menterinya yang diganti, bukan kewenangannya yang dialihkan. Pemirsa, apapun alasannya ini, rasanya mencengangkan bagi kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang. Kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiam. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiam. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiamnya 40 miliar setahun. Pemirsa, kita salut kepada Prabowo. Kalau memang dia memangkas jumlah anggota Dewan Komisaris ini menjadi 6 atau menjadi setengahnya dari jumlah selama ini. Dan
Di samping dia memangkas jumlah, harusnya memang dia memangkas gajinya. Sehingga gaji yang besar itu tidak sebesar itu lagi. Dan di samping itu, yang paling penting sekali, Presiden Prabowo harus juga memangkas tabiat yang selama ini untuk komisaris ini. Maksudnya, yang selama ini komisarisnya sepertinya terkesan diambilkan dari relawan, tim sukses, orang-orang dekat dengan istana. Sekarang pangkas itu, ambil orang yang profesional, walaupun dia tidak relawan, walaupun dia tidak tim sukses. Dan yang paling aneh lagi, karena dia seorang relawan, sudah terpidana malah, diangkat juga menjadi komisaris. Termasuk ada juga komisaris yang sudah tersangka. Sudah tersangka, masih juga bisa komisaris. Sudah terpidana, masih juga bisa jadi komisaris. Wow. Nah, dan dia malah membangkang pula. Sudahlah terpidana, dia tidak mau masuk penjara dan tidak dieksekusi, malah diberi jabatan komisaris. Terpidana yang tak kunjung dieksekusi yang bernama Sylvester Matutina ini diketahui oleh publik adalah wakil ketua umum tim sukses Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran baru lalu. Dia juga dikenal orang dekat dan relawan dari mantan Presiden Jokowi. Ini tentu perlu dipangkas tabiat seperti ini oleh Presiden Prabowo. Dan rakyat tentu akan gembira kalau memang Prabowo akan menghapus habis yang namanya tantiem. Bayangkan, rapat komisaris ini hanya 1 kali 1 bulan. Tetapi dia mendapatkan tantiem 40 miliar per tahun. Bayangkan ruginya negara. Tantiem itu adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan Dewan Komisaris Persero apabila terjadi peningkatan kinerja Persero walaupun masih mengalami kerugian. Ini yang paling aneh. Perusahaan rugi pun BUMN ini dia juga tetap dapat tantiem ketika dianggap perusahaan ini kinerjanya baik. Bagaimana menganggap perusahaan kerjanya baik kalau rugi? Ini kan memang benar seperti yang dikatakan oleh Prabowo, akal-akalan. Cuman akal-akalan ini tentu diharapkan memang dipangkas, dihapus, dibredel oleh Prabowo. Jangan semua ini hanya di atas mimbar saja. Jangan semua ini hanya omon-omon saja. Tetapi benar-benar nanti dalam kenyataan Prabowo harus bisa mengganti seluruh komisaris yang masuknya hanya karena tim sukses, masuknya hanya karena dia relawan, masuknya hanya karena dia kroni-kroni penguasa, ataupun kroni-kroni mantan penguasa pendahulunya Prabowo. Kalau semua ini nanti tidak bisa dibuktikan beberapa bulan setelah Prabowo mengucapkan pidato ini, maka jangan salahkan rakyat kalau rakyat nanti mengatakan apa yang disampaikan oleh Prabowo hanya omon-omon belaka. Kalau kita coba menyimak lebih dalam pidato dari Prabowo ini, ada kesan bagi kita bahwa Prabowo seakan-akan ditipu atau dikibuli oleh bawahannya. Sebab masa iya uang dikeluarkan untuk tantiem puluhan miliar banyaknya, tetapi Prabowo selaku presiden tidak mengerti istilah tantiem itu.
Malah Prabowo dengan kesal mengatakan itu akal-akalannya saja. Dibuat istilah yang tidak mengerti agar dapat dia mengambil uang. Kalau begini, tentu namanya Prabowo sudah diakali oleh bawahannya. Tentu saja kita miris kalau Prabowo diakal-akali, dikibuli oleh bawahannya. Masa seorang presiden dikibuli oleh bawahannya? Apakah oleh menterinya? Apakah oleh direksi BUMN? Apakah oleh yang lain? Ini presiden ini. Kalau presiden saja sudah berhasil dikibuli, ditipu atau diakal-akali oleh bawahannya, apakah menteri dia, apakah dirjen dia, apakah sekjen dia, apakah dia itu direktur BUMN, direksi BUMN. Kalau presiden saja sudah bisa beginikannya, apalagi rakyat. Jangan heran kalau rakyat juga bisa ditipu, bisa dikibuli, bisa diakal-akali oleh bawahannya presiden. Namun seiring dengan semua ini, rakyat di negara Republik Indonesia ini akan menunggu dalam waktu dekat ini realisasi dari pidatonya Presiden Prabowo ini. Andaikan hanya tinggal pidato, andaikan hanya tinggal pada meja yang digebrak-gebrak ketika berpidato, maka jangan salahkan nanti rakyat tidak percaya lagi dengan apa yang diucapkan oleh presiden. Dan jangan nanti salahkan rakyat kalau rakyat mengatakan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dimanapun dalam pidato-pidatonya, walaupun sampai ketika dia berpidato meninju meja sekalipun, itu semuanya hanya omon-omon. Demikian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.